Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berkah dalam dan salam sehat selalu. Bacaan Injil yang akan saya renungkan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Yang berjudul Yesus mengecam beberapa kota. Ayat yang terkesan bagi saya adalah ayat yang ke-20. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saya tertarik dari bacaan yang saya baca tentang banyak melakukan mujizat. Mujizat bisa dimaknai di luar nalar manusia. Jika orang mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin, itu adalah mujizat. Saya teringat pengalaman saya saat saya terkena penyakit GERD dan mengarah ke baret esofagus, atau untuk nama lain kanker kerongkongan lambung. Sepanjang kerongkongan saya banyak sekali porok dan uklus dan semuanya luka, sampai merusak led lambung dan membuatnya jebol. Oleh dokter saya hanya divonis bisa bertahan 5 tahun dengan kondisi badan organ tubuh seperti itu. Pengobatan yang saya lakukan adalah saya melakukan kemoterapi untuk mematikan sel-sel supaya tidak berkembang lebih banyak lagi. Bisa dibayangkan dari efek kemoterapi itu. Badan saya yang tadinya sehat harus merasakan kesakitan layaknya seperti orang sakit tipes. Badan saya menjadi panas, menjadi dingin, dan semua rasa yang tidak nyaman, pegal, dan lain sebagainya. Berat saya turun 8 kilo secara drastis dalam tempo 2 minggu. Tambah drop terus menerus sampai 3 bulan, berat saya bisa hilang 15 kilo. Rasanya saat itu saya menyerah, tidak mempunyai daya untuk hidup lagi. Tetapi banyak dukungan untuk saya, supaya bertahan dan mau memperoleh kesembuhan. Sampai satu peristiwa, Tuhan datang lewat sosok oma yang sedang sakit. Dan oma ini sebelum meninggal, dia sempat saya rawat selama 4 bulan. Oma ini menderita stroke. Dia tidak bisa melakukan semua aktivitas. Aktivitas hanya dia lakukan di atas ranjang. Tapi saya merasa ada sosok yang dia rindukan saat saya datang. Saya melihat matanya penuh dengan binar-binar. Saya tahu dia bahagia kalau saya datang. Dari merawat oma ini tumbuh rasa percaya diri saya. Saya merasa bahwa masih ada yang mengharapkan saya. Dari situ saya merasa hidup saya bukan lagi berdasarkan kuantitas, berapa lama lagi saya akan hidup, tapi saya sudah melihat dari mana kualitas hidup saya untuk kedepannya. Saya menjalani perawatan dan pengobatan selama 2 tahun. Saya meminta dokter cuti untuk istirahat selama 3 bulan. Saat saya hendak memulai lagi pengobatan, saya dinyatakan hamil. Saya panik, saya khawatir, saya takut. Yang berkecambuk dalam pikiran saya, di mana saya bisa mendampingi anak saya yang terakhir ini kalau saya waktunya terbatas. Saya hanya minta sama Tuhan, cinta saya memang tidak terbatas untuk anak saya, tapi waktu saya terbatas. Untuk menerima keadaan ini rasanya kadang berat, membuat tertekan dan membuat takut saya. Sampai pada akhirnya saya pasrah sama Tuhan.
dan saya bilang, "Sumangga kersa Gusti." Yang luar biasanya, proses kehamilan saya tidak mengganggu. Saya merasa saya jauh lebih sehat. Dalam benak saya berpikir apakah anak ini adalah obat yang Tuhan berikan untuk menumbuhkan harapan dan semangat hidup saya. Setelah lewat 2 tahun, saya kontrol untuk mengambil jaringan. Dokter bilang, dari hasil terdapat sebuah jaringan yang bermetaplastik, berkembang melebihi abnormal. Dari situ saya takut. Hasilnya apa lagi ini? Sambil menunggu hasil dokter yang akan dibacakan, saya hanya bisa pasrah. Karena semakin saya takut dan menentang rasa itu, semakin saya sakit. Saat dokter membacakan hasil, beliau bilang, "Hidupmu luar biasa, Yuli. Banyak mujizat buat kamu. Progres penyakit yang paling parah bisa hilang tanpa bekas. Dan Tuhan menumbuhkan jaringan itu yang tadinya dikira ganas, ternyata membentuk sebuah klep untuk menutup lambung." Rasaku saat itu hangat. Saya menangis. Saya menyatakan bahwa nyata benar mujizat itu nyata buat hidup saya. Bukan seberapa besar yang saya dapatkan, tapi saya mendapat belas kasih dan mujizat dari Tuhan. Setiap orang punya pengalaman mujizat sendiri-sendiri. Setiap pengalaman perlu disyukuri bahwa Allah mengasihi kita. Jika kita mendengar mujizat Yesus pada zaman dahulu, itu juga terjadi pada zaman saat ini, kalau kita mau berserah pada Allah. Karena mujizat hadir dalam penyerahan diri kita, dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semuanya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.